Selamat siang, Dok. Selamat siang Mas Siang. Arif. Perdana ini saya nih, Dok, di sini. Iya, enggak apa-apa. Boleh, Pak, Sesuatu ya? mesti ada yang perdana. Karena angka aja kan mesti ada pertama baru kedua, Mas. Nggak bisa Iya. langsung. Mudah-mudahan ini pertama dan yang terbaik ya, Dok ya. Siap. Amin. Amin. Oke. Oke, jadi perkenalan dulu teman-teman ya. Saya Dokter Arif ya. Kebetulan saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Jiwa Gracia di IGD ya. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau periksa mungkin bisa nanti datang ke IGD kita. Kita IGD-nya juga nggak hanya terbatas tentang IGD jiwa ya. Jadi IGD yang non jiwa pun juga ada, sakit-sakit fisik itu juga bisa di sini. Nah, terlepas dari perkenalan saya punya dua narasumber yang dibilang oke nih sebetulnya ya. Ya, yang di sebelah kanan saya nih, Dokter Budi. Terima kasih. Siang, Dok. Ya, siang Mas Arif. Sama di depan saya ada Dokter Astika. Ya. Selamat siang. Siang, Dok ya. Untuk Dokter Budi sendiri, beliau adalah dokter spesialis jiwa, khusus anak dan remaja tentunya. Jadi nanti yang akan kita bahas ini kaitannya tentang gangguan mental ya, Dok ya, atau kesehatan mental ya, Dok ya. Hubungannya dengan olahraga gitu ya. Ya. Karena kan yang saat ini FOMO kan itu ya, Dok. Ya. Nah, kalau Dokter Astika sendiri, ini dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, ini menarik nih. Karena kalau yang dibahas olahraga, ini kan pasti erat kaitannya nih dengan fisik dan rehabilitasi nih. Cuman gini, Dok. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu kan masih awam ya kalau di masyarakat umum ya, Dok ya. Kalau dokter jiwa mungkin udah banyak didengar ya. Banyak di stigma juga. Iya juga ya. Orang pada takut tuh, dokter jiwa. Iya ya. Pasti ada stigma ya. Betul. Nah, kalau dokter fisik dan rehabilitasi ini kan masih jarang banget nih, Dok. Nah, kira-kira nih, Dok, bisa dijabarkan sedikit nggak, Dok? Kira-kira kedokteran fisik dan rehabilitasi itu sebetulnya itu apa sih? Oke. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kedokteran fisik dan rehabilitasi ya kayak namanya nih rehabilitasi. Jadi kita itu menitik beratkan pada rehabilitasinya. Bagaimana pemulihan pada orang-orang maupun pasien pasca cedera maupun pasca sakit sehingga pasien-pasien atau orang-orang pasca cedera ini nanti bisa pulih lagi, kemudian memperbaiki kualitas hidupnya dan tujuannya bisa mandiri sehingga memiliki kualitas hidup yang lebih baik untuk beraktivitas di masyarakat seperti itu. Oke. Berarti kan emang masuk ya tentang temanya ini ya. Ya, masuk. Oke. Berkeringat ya. Iya. Yang bikin bahagia. Wis, Wah, keren nih, Dok. mantap nih. Dokter Budi, Dok. Ya. Temanya aja berkeringat yang bisa bikin bahagia. Bahagia lewat keringat nih, Dok. Oke. Saya ada kasus nih, Dok. Ada kasus pasien ya. Dia itu ada gangguan depresi, Dok. Ada gangguan depresi. Ya. Dia bilang sama saya tuh semenjak kenal lari, ya, itu mood saya jadi bagus. Oke. Mood saya jadi bagus, saya lebih bisa fokus untuk kerja, bisa lebih produktivitasnya lebih bagus. Ya. Nah, kira-kira nih, Dok, kalau menurut Dokter Budi di pandangan kesehatan jiwa nih, kira-kira itu seperti apa, Dok? Ya. Terima kasih, Mas. Jadi mungkin saya perlu klarifikasi dulu nih, Mas. Depresi menurut orang awam atau menurut medis. Nah, menurut psikiater kan beda juga tuh nanti. Ya. Karena kadang orang awam juga bilang tuh, lagi banyak target banyak ini, aduh lagi depresi nih gitu misalnya gitu kan. Nah, tapi ini depresinya kita harus clearkan dulu nih ya. Karena kita harus tahu juga nih yang disebut gangguan kesehatan jiwa adalah suatu kondisi di mana ada gejala di situ, kemudian ada suatu kondisi yang disebut distress di mana pasien atau orang ini merasa tidak nyaman dan dia ada gangguan yang disebut sebagai disfungsi. Dia tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya dia sehari-hari. Misal, kalau dia seorang mahasiswa, mungkin dia tugasnya adalah kuliah dan sebagainya, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Nah,
kalau dia dianggap di sini sebagai suatu disorder depresi atau gangguan depresi, maka mesti fungsi-fungsinya udah keganggu. Nah, salah satu ingat gejala depresi kan ada hilang minat tuh, hilang minat, dia nggak ada semangat untuk ini. Nah, kalau dia di sini kan dia masih dengan saya olahraga, berarti kan minatnya masih ada nih. Nah, jadi mungkin depresi mungkin versi dari orang awam itu tersebut. Oke, jadi kenapa depresi itu bisa terutama yang depresi ringan bisa terbantukan dengan dia olahraga? Kita harus pahami bahwa ternyata tadi kan dengan dia olahraga fokusnya meningkat. Dengan dia olahraga dia merasa lebih semangat, lebih bergairah, merasa lebih nyaman dan sebagainya. Nah, ternyata bahwa dengan dia olahraga ada neurotransmitter yang terbentuk di situ. Salah satunya tadi kalau untuk fokus berarti di situ ada noradrenalin atau norepinefrin di situ meningkat. Itu bikin dia fokus, bikin dia ini. Kemudian ada juga hormon bernama dopamin. Dia jadi semangat. Jadi pengen mengulang lagi. Dan ada juga hormon bernama endorfin yang selama ini selalu kita kenal, membuat kita bahagia sesuai dengan tema kita, bahagia dengan berkeringat. Jadi salah satunya karena adanya hormon endorfin tadi, Mas. Gitu. Oke. Dan ini memang tak rasain, Dok, sebetulnya. Jadi sebenarnya saya itu kan juga gemar olahraga nih, Dok. Ya, bagus. Cuman olahraganya mungkin berbeda ya dengan yang saat ini sedang FOMO ya. Ya. Tapi di satu sisi saya tuh seneng, Dok, dengan FOMO-FOMO yang sekarang ini. Kan banyak yang lari run 5 kilo, 10 kilo. Itu kalau saya lihat tuh positif banget, Dok. Sangat positif ya. Di era digitalisasi yang sekarang yang orang itu pada seneng scroll TikTok aja mager ya di rumah. Tapi sekarang ada event kayak gitu. Terus yang sekarang banyak orang yang cuma duduk aja makanan datang cepat saji. Itu kan bukan suatu hal yang sehat, tapi diimbangi dengan FOMO yang sekarang itu kayaknya bagus banget. Nah, saya ini juga kalau misalkan waktu pas aktivitas fisik, Dok, itu rasanya emang di badan itu rasanya beda, Dok. Rasain beda banget. Moodnya jadi lebih stabil ya, nggak gampang emosi dan lain sebagainya. Terus juga untuk pikirannya juga bisa jernih dan tentu badannya sehat juga, Dok. Dan ini saya alami dan itu juga menimbulkan efek candu yang positif ya, Dok ya. Gitu. Nah, terus kalau di rumah sakit sendiri nih, Dok. Di rumah sakit sendiri, dokter pernah nggak, Dok, menemukan kasus yang misalkan ada gangguan mental nih dengan aktivitas fisik, terus dia jadi lebih baik ya tanpa obat nih, Dok. Tanpa obat-obat minum mungkin ya kalau orang awam ini. Ada nggak, Dok, kira-kira, Dok? Oke. Jadi kalau yang jadi gini, kita ini kan rumah sakit jiwanya tipe A. Jadi kalau pasiennya adalah pasien BPJS biasanya itu sudah melalui saringan. Saringan dari Vaskes 1, Vaskes 2 baru ke kita. Berarti kalau yang ringan kayaknya nggak mungkin sampai ke kita. Oh iya. Biasanya tidak di sini. Tetapi yang sampai di sini biasanya memang sudah perlu memang dirujuk penanganan yang ini. Jadi mesti tetap ada farmakoterapi. Tapi walaupun begitu, terapi kita nggak cuma farmakoterapi. Kita ada sarankan juga untuk olahraga dan ternyata itu sangat membantu sekali. Nah, karena nanti ke depannya harapannya dengan dia olahraga, dia juga dapat terapi, ada yang namanya tapering dosis. Jadi dengan dia mengikuti dengan olahraga, dia ada kegiatan dan sebagainya. Karena ingat bahwa, misal contoh nih kalau kasus depresi. Nah, orang depresi salah satunya kan dia terganggu nih interaksi sosialnya. Interaksi sosialnya kan dia kadang cenderung menarik diri dan sebagainya. Kan nggak ada olahraga yang cuma muter di kamar gitu kan, nggak ada. Ya toh? Lari berapa kilo? Sekilo kalau muterin di kamar kan berapa kali itu kan? Udah kayak jam dinding aja tuh kan? Ya kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi pasti dia harus keluar. Nah, syukur-syukur dia punya komunitas olahraga. Nah, dengan dia punya komunitas olahraga ini, di situ dia muncul interaksi. Dengan interaksi, dia bisa saling sharing dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Jadi kalau pasien yang di sini,
yang misalnya dia ada cemas, depresi atau gangguan campuran cemas depresi, saya mesti sarankan untuk dia ada kegiatan olahraga. Apapun itu. Jadi emang ada kasusnya itu ya seperti itu ya. Tetapi tadi kalau yang karena sampai sini itu biasanya udah kasus-kasus yang cukup berat, ya olahraga ini sebagai tambahan terapinya, tetap ada farmakoterapi maupun psikoterapi di situ. Begitu Mas Arif. Oke. Dokter Astika nih, Dok. Dok, saya tuh ada kasus, Dok. Beberapa hari belakangan ini tuh banyak orang yang bertanya sama saya, Dok. Pasien ya terutama ya. Dok, saya itu punya sakit dengkul ya. Dengkulnya sakit ya, dengan berat badan yang berlebih. Usianya mungkin di atas 50 tahun ya. Saya tuh sebenarnya pengen nurunin berat badan atau pengen olahraga, tapi nggak bisa. Dia bilangnya kayak gitu, susah karena untuk jalanannya udah sakit. Nah, kira-kira nih Dok, sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, untuk pasien-pasien seperti itu ada saran khusus nggak, Dok? Atau mungkin kegiatan khusus apa yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang mungkin punya keterbatasan mungkin ya, Dok ya, gerak pertama. Oke, ya berarti tadi contohnya misalnya ada ini ya, nyeri di lutut gitu Nyeri di ya, lutut, terus ya. ada apalagi pasien obesitas gitu Obesitas nggih. gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya keluhannya nih masih nyeri di lutut, mau olahraga ya kita bisa olahraga yang pakai upper body atau pakai anggota gerak tubuh bagian atas. Misalnya kita di e-commerce itu kan sekarang udah mulai ada jual sepeda statis, tapi yang dia cuman pedalnya aja itu loh, Yang bisa sambil lihat ya. duduk itu ya? Ah, bisa dipakai sambil duduk dan iya. dia bisa dipakai di kaki maupun pakai tangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya nyeri di lutut nih, pengen olahraga ya sudah itu dipedal aja tapi menggunakan tangan, bisa taruh di meja kemudian mulai dipedal kayak gitu. Itu sudah cukup baik juga. Dia termasuk olahraga aerobic exercise juga karena menggerakkan otot-otot besar, kemudian menggunakan tangan sehingga kakinya yang nyeri bisa diistirahatkan terlebih dahulu kayak gitu. Dan itu ada itunya nggak sih, Dok? Ada durasi waktunya seberapa lama atau mungkin sehari berapa kali? Itu sebenarnya ada aturan khususnya nggak sih, Dok, untuk pasien-pasien kayak gitu tuh, Dok? Sebenarnya untuk orang-orang yang mulai olahraga itu tidak ada durasi atau target tertentu, tapi tiap orang ini beda-beda. Ketika misalnya pasien atau orang tersebut sudah merasa lelah atau sudah merasa nyeri, maka sebaiknya diistirahatkan. Kemudian hari berikutnya bisa dimulai lagi. Harapannya jika setiap hari dilakukan, durasinya itu akan semakin memanjang seperti itu. Jadi untuk awal-awal sih semampunya dulu, nggak usah menarget, aku harus bisa setengah jam kayak gitu, nggak usah. Yang penting bisa dilakukan terlebih dahulu, dilakukan yang rutin, nanti setiap hari insya Allah dia akan semakin lama untuk durasinya. Kayak gitu. Berarti kalau masuk ke FOMO yang sekarang lari nggak masuk ya, Dok ya? Kalau untuk lagi nyeri lutut dipaksa lari apalagi obesitas sebaiknya jangan. Takutnya nanti nyerinya semakin meningkat dan pengapuran sendinya atau misalnya ada osteoartritisnya nanti semakin berat kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen ya jalan aja, nggak usah lari. Atau misalnya mau yang lebih aman itu jalan di kolam renang kayak gitu. Oke. Dan sebetulnya Dokter Budi sendiri itu juga menurut info nih ya, dia juga seneng lari loh. Mantap. Kira-kira nih, Dok, jarak yang paling jauh ditempuh berapa kilo nih, Dok? Oke. Ya, saya memang kadang-kadang suka iseng tuh update status ya, lari gitu. Nah, ini kan di komunitas lari itu kan ada namanya Pacekeong. Nah, Pacekeong itu maksudnya pace-nya di atas 7. Di atas 7 8 lah gitu kan. Jadi dia larinya masih pelan gitu ya. Nah, jadi saya suka mereka tanya pace-nya udah berapa? Nah, pertama saya akan bilang masih Pacekeong. Yang kedua, bahwa tujuan olahraga tujuannya bukan pace, tetapi tujuannya adalah kesehatan. Bukan buat balapan. Iya gitu ya. Tapi status wajib tuh. Status wajib iya, ditampilin gitu karena ini jadi penyemangat nih kan gitu. Dan harapannya gini, dengan kita bikin status, harapannya orang-orang juga ikut terinfluence untuk olahraga gitu ya.
dokternya yang udah mau deketin geriatri aja olahraga, gitu. Apalagi yang masih muda kan gitu. Saya kesel loh dok sebenarnya dok. Kenapa? Sama kasus FOMO ini. Saya tuh keselnya gini, saya tuh merasa kayak iri ya di media sosial tuh kok banyak yang lari gitu ya. Sedangkan saya sendiri tuh kok nggak pernah lari gitu ya. Nah, jadi saya tuh kayak terpacu. Nah, kemarin itu saya sama dok lari di Stadion Maguwoharjo dok. Stadion Maguwoharjo, coba lari full itu ya. 2 kali putaran, ngos-ngosan dok. Jadi memang kalau untuk awal-awal tuh memang seperti itu ya dok ya. Jadi memang kalau bisa, kalau memang udah usia-usia kayak kita atau mungkin ada problem di berat badan dan sebagainya, sebaiknya sih ada coach, ada pelatihnya. Karena kalau enggak, kita nanti salah tekniknya dan sebagainya. Karena kan namanya untuk lari itu dia pasti akan ada basic penguatan di otot-otot kaki, ya. Biasanya juga enggak langsung disuruh langsung lari. Biasanya ada yang namanya pertama coba jalan dulu, kemudian ada isiran, lari yang pelan-pelan. Tandanya kalau tadi udah diomongin, itu tadi bisa ngobrol, itu isiran santai dulu. Nah, kemudian nanti ada pemanasan dan sebagainya. Jadi nggak tiba-tiba terus lari 20 kilo, lari 10 kilo, jangan. Makanya mulailah dari yang kecil dulu. Jadi nanti khawatirnya begitu udah ini cedera dan sebagainya. Itu untuk menghindari itu. Jadi ada step-stepnya. Jadi saran saya tadi, kalau yang masih anak muda mungkin oke lah. Tapi kalau yang udah ada istilahnya ada problem di lutut atau mungkin ada coach yang mendampingi. Ya kalau misalnya kayak kita lah mau nge-gym dan sebagainya kan. Saya itu dong. Kalau udah kebiasa nggak perlu tuh pakai private trainer atau PT kan. Tapi kalau belum pernah kan, tadi kita mau gedein bicep. Ternyata itu sebenarnya yang digedein tricep. Gitu kan malah jadi betul. Kita nggak tahu karena memang itu bukan ranah kita kan. Nah, jadi memang sebaiknya kita tadi ada yang membimbing tadi. Jadi harapannya bisa ini. Kalau enggak kan tadi kita terpacu dengan orang lain. Orang lainnya, waduh dia bisa 5 kilo, aku kok baru 2 kilo udah enggak tak kejar gitu. Padahal ternyata jantung kita lihat heart rate-nya udah 170 atau 180 kan ngeri juga tuh di situ. Makanya ada kalau di olahraga itu dengarkan kata hati. Kalau kamu udah capek ya berhenti. Karena tadi olahraga bukan untuk istilahnya ego ya. Kalau di nge-gym ada namanya ego. Wah, itu bisa ketiban itu. Ego strength jadi itu di lari juga gitu kan. Kadang-kadang banyak yang maksain dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya tadi kembali lagi. Jadi kita adalah untuk menikmati, untuk kesehatan, untuk investasi gitu. Jadi investasi apa? Karena kalau olahraga lari ya otot dan tulang kan gitu. Gitu Mas. Itu tabungan di masa tua berarti ya? Betul. Tabungan ya. Jadi apalagi kita gerak ini kan terus akan dipakai untuk menopang itu. Ya. Gitu. Oke. Dok, Astika nih. Pernah lari nggak dok? Lari tapi masih peskeong juga dan masih banyak jalannya jujur. Asal jangan lari dari kenyataan. Sering banget ya. lari dari kenyataan gitu. Nah, itu lebih repot lagi. Peskeong lari kenyataan lagi. Bener dok. Kacau. Oke. Terus kalau dokter Astika nih, pernah nggak dok nemuin pasien-pasien yang kira-kira nih memang ada kasus-kasus tertentu, tapi beliaunya memang punya keterbatasan fisik untuk aktivitas. Kira-kira ada nggak dok? Misalkan pasca stroke nih atau apa nih, dokter menyarankan, ayo bu olahraga nih yang memacu ngeluarin keringat nih, kira-kira nih ada nggak yang kayak gitu dok? Ya ini sih kalau pasien-pasien adalah pasien-pasien yang misalnya stroke, pasca stroke atau tadi pasien-pasien dengan pengapuran sendi atau osteoartritis kayak gitu, itu pasti kan ada keterbatasan saat aktivitas, saat olahraga atau aktivitas sehari-hari aja lah gitu kan. Jadi mereka cenderung untuk lebih banyak sedenter atau lebih banyak diam karena sudah merasa nyeri atau untuk bergerak itu terasa terbatas atau nggak kuat kayak gitu. Nah untuk pasien-pasien seperti ini biasanya kita sarankan untuk tetap melakukan aktivitas apa yang dia mampu dan tetap melakukan latihan. Nah latihannya ini biasanya sih selain latihan penguatan otot, strengthening sesuai dengan kemampuannya, juga tadi latihan endurance atau aerobic exercise misalnya dengan
jalan kalau misalnya pasien masih mampu jalan, atau tadi dengan penggunaan sepeda statis kayak gitu, sehingga kebugarannya pasien itu tetap terjaga atau kebugarannya orang-orang ini tetap terjaga seperti itu. Karena kalau udah sakit kemudian tidak melakukan aktivitas, nah ototnya tambah kecil, kekuatannya tambah turun, kemudian kebugarannya juga nanti takutnya tambah turun. Nah, akibatnya nanti dia akan semakin tidak bisa mandiri. Nah, itu yang harus kita antisipasi seperti itu. Dan kualitas hidupnya takutnya juga akan semakin turun. Gitu. Dan yang lagi FOMO lari ini kan, Dok, itu kan memang banyak kasus ya. Saya nggak tahu ya kasusnya banyak atau enggak. Kram otot nih, Dok, biasanya ini. Mungkin karena terlalu dipaksakan atau apa nih. Nah, kira-kira nih, Dok, sebagai orang awam ya, apa sih yang harus dilakukan, Dok, kalau misalkan terjadi kasus seperti itu waktu pas lari atau pas apa? Nah, kira-kira apa, Dok? Sebenarnya dari awal dulu nih untuk mencegah nih jangan sampai terjadi kram otot atau misalnya cedera ketika kita berolahraga. Jangan lupa pemanasan dulu. Kadang-kadang ini kan yang sering kita lupakan ya. Sudah keburu aku pokoknya pengen segera lari kayak gitu. Betul. Lupa pemanasannya. Akibatnya apa? Tubuh kita belum siap, otot-otot kita belum siap. Jadi mulai dari yang posisinya masih katakanlah dingin gitu ya, belum ada pemanasan dulu udah langsung dipaksa kerja maksimal. Nah, otomatis resiko cederanya lebih tinggi kayak gitu. Jadi harus pemanasan dulu dan disarankan dengan dynamic stretching ya atau dynamic warm up. Jadi nggak zaman tuh sekarang pemanasan cuman stretch biasa kayak gitu ya, statik doang. Nah, gitu tapi dimulai dengan gerakan-gerakan dan diusahakan gerakannya ini yang sebenarnya mirip-mirip dengan olahraga inti yang mau kita lakukan. Kalau misalnya kita mau lari katakanlah ya kita pemanasan dulu untuk kakinya, mulai dari menggerakkan sendi-sendi panggul, kemudian high knees atau kick butt kayak gitu, sehingga otot-otot yang di alat gerak bawah kita tuh sudah siap terlebih dahulu. Dan kepaksanya nih ketika misalnya kita udah pemanasan di tengah-tengah olahraga kok timbul kram, ya istirahat dulu, jangan dipaksa, istirahat dulu, kemudian kita stretch, dan kalau memang memungkinkan ada kompres dingin atau icing, ya bisa kita lakukan kompres dingin terlebih dahulu kayak gitu. Oke. Dokter Budi melakukan itu nggak kalau mau lari, Dok? Iya. Jadi karena maaf ya ini agak pamer juga. Saya kebetulan ikut komunitas, ada coachnya di situ. Jadi setiap mau lari, coachnya pasti akan istirahat dulu, lari sebentar, terus kemudian ada pemanasan dulu, baru nanti masuk ke program gitu. Ya, kalau dulu sebelum ada coachnya ya tadi, pokoknya lari pas muter gitu toh, asal jauh gitu kan. Nah tapi nggak pernah ototnya mana yang harus dikuatin, itu nggak pernah terekspos, sehingga kita tadi karena kita nggak ngerti tadi, kalau ini kan dengan ini kan kita ada yang bimbing, ya gitu. Lebih terarah hidup. Betul ya. Tadi kalau nge-gym kan juga gitu. Kalau awal-awal nge-gym nggak pakai PT ya bingung ya, Dok. Ototnya juga bingung kan. Itu yang gede mana dulu nih, bisa quadriceps nih gitu. Iya betul. Iya. Jadi memang sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya, Dok ya. Kalau kita berolahraga ya, terutama kalau misalkan sampai berkeringat ya, mungkin kalorinya yang terbakar juga banyak. Terus juga psikisnya juga jadi lebih bagus gitu ya, Dok ya. Nah, terus nih, Dok. Dokter Budi, kira-kira nih, Dok. Ada masukan nggak, Dok, untuk orang-orang yang malas gerak nih, Dok? Kira-kira nih, Dok. Untuk orang yang malas gerak. Untuk yang saat ini nih kan banyak banget nih, Dok. Ya. Mungkin salah satunya dengan tadi Mas, kita sering-sering rajin upload tentang olahraga gitu, harapannya terpengaruh ya. Orang-orang yang kok kayaknya keren-keren gitu. Pernah ada yang nanya, itu fotonya keren-keren apa bawa fotografer sendiri gitu ya. Padahal kan itu hasil foto you ya. Foto you itu apa, Dok? Foto you itu jadi kalau kita lari, itu kan banyak fotografer di pinggir jalan itu kan. Bukan teman kita yang motoin. Bukan. Jadi ada fotografer. Terus nanti dia akan upload. Nah, nanti yang sesuai dengan wajah kita tuh akan tampil tuh. Dan yang ditampilin yang bagus-bagus. Iya, karena dia kan jualan. Nanti kita membeli dari situ. Kita istilahnya kita jajan di foto you gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, ini kan harapannya bisa menggugah orang-orang, jadi kepengen seperti itu. Karena dan kalau sekarang saya lihat itu kayak event-event di Jogja itu, Mas, kalau event-event lari, rata-rata masih 1 minggu atau 2 minggu aja kadang udah sold out. Itu menunjukkan bahwa keinginan orang untuk
Iya. Olahraga cukup Iya. cukup tinggi. Gitu. Dan kan ya dok ya, untuk apa ya namanya? Untuk pasang story mungkin Iya, apa dok? iya, status Iya, tadi kan. status ya. Jadi kalau di kami juga gitu. Ya saya olahraga salah satu tujuannya apa? Bikin status. Bikin status ya. Gitu. Wah, positif ya dok ya. Positif kan gitu kan. Daripada pamer, ya nggak apa-apa pamernya tapi kan positif gitu kan. Daripada pamer yang lainnya gitu kan. Pamer tentang liburan atau apa, pamer yang olahraga kan Iya lebih. juga ya. Nah gitu. Jadi Gimana? kita membuat suatu tren baru bahwa pamer yang sehat apa? Pamer olahraga gitu. Dokter Astika tertarik nggak? Apa? Tertarik nggak dok? Tertarik lah. Tertarik ya? Iya, foto you ya dok ya. Atau mungkin tertarik jadi foto you-nya ya? Iya, lumayan menambah penghasilan ya dok. Bukan jadi pelarinya tapi jadi foto you-nya ya. Itu sekarang rata-rata kan 25.000 tuh Ya, satu foto. 25, Satu 35. foto 25.000, 35 gitu. Satu foto itu Mas. Satu foto. Ya, padahal itu kan kalau mereka sekali jepret itu kan bisa banyak gitu kan. Dan mereka kan random aja. Oke. Dan satu orang bisa beli lebih dari satu foto. Bisa. Pesertanya katakanlah 1.000 Iya. atau 2.000 ya. Satu orang 25.000 dikali 1.000. Itu kalau satu foto, wih banyak ya dok. Betul. Itu yang orang nggak ngerti bahwa itu ada bisnis yang besar tuh di situ. Oke, daftarnya gimana dok? Jadi foto you dok. Habis ini habis podcast ya. Oke. Terus gini dok, kira-kira ada bedanya nggak sih dok? Kita olahraga di luar itu sama di dalam ruangan nih dok. Sama-sama berkeringat nih, katakanlah tentang psikis ya dok, maksudnya mental ya. Kira-kira ada beda nggak dok? Misalkan kita di luar nih sama teman-teman nih, halayak umum nih, sama kita olahraganya hanya di rumah nih dok. Di rumah Kira-kira sendiri. gimana dok? Sebenarnya kalau esensi olahraganya sendiri tetap dapat ya. Cuman kalau di indoor mungkin salah satu kekurangannya adalah vitamin D. Karena kita nggak kedapet cahaya kan. Padahal vitamin D ini juga banyak berpengaruh terhadap mood kita ya, satu. Kemudian tadi yang saya bilang interaksi sosial ya. Kalau kita cuma di rumah gitu, interaksi sosialnya kurang kebentuk. Nah, tapi makanya terus kadang-kadang kita jadi agak sedikit kalau pas lagi malas gitu nggak ada yang ngingetin nih. Tapi kalau kita ada komunitas gitu, ayo besok olahraga atau ada jadwal gitu kan. Terjadwal kita ya? ada terjadwal. Kita kan terpacu jadinya. Oh, besok harus olahraga. Tapi kalau sendiri ini kan kadang lagi malas ya kita jadi nggak ada yang ngejak mendorong. Itu mungkin salah satu. Support system ya dok? Ya betul, support system tadi. Nah tadi kemudian kalau olahraga di ruangan biasanya kan lebih cenderung misalnya kayak treadmill gitu ya untuk ininya kan, kardionya kan. Di gym gitu. Ya, kalau saya sendiri pernah coba dulu treadmill, lama-lama bosen. Iya. Karena ngerasanya jalannya udah jauh, tapi tetap aja di situ. Iya. Di depan udah kasih TV, tetap sama aja. Iya. Pemandangannya beda. Beda, pemandangannya beda. Terus nggak ada temennya kan? Nah, itu dia. Nah, itu nggak ada temennya. Kan nggak tadi yang nggak bisa sambil ada ngobrol atau apa, kemudian bisa kadang-kadang, saya kok agak nyeri ya di kaki gitu kan. Teman kan bisa kasih sharing apa gitu. Itu yang mungkin salah satu kekurangan dari kalau kita olahraga sendiri sih. Tapi kalau daripada nggak olahraga sih tetap lebih bagus olahraga walaupun sendiri. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Benefitnya sebetulnya lebih banyak di luar ruangan ya dok? Ya salah satunya vitamin D tadi. Vitamin D. Ya, karena vitamin D-nya kan kena sinar matahari gitu tuh. Kalau olahraganya malam gimana dok? Kena cahaya lampu mungkin dok? Vitamin D-nya. Kan kalau ada nih dok. Sinar matahari kan. Matahari ya? Ini kan karena sinar bulan. Beda lagi tuh. Masuk angin ya dok? Iya. Kalau dokter Astika nih dok, kira-kira gimana nih dok? Tentang olahraga nih. Maksudnya ada masukan khusus nggak dok kira-kira dok? Untuk kita-kita nih yang istilahnya mungkin punya keterbatasan gerak ya dok. Mungkin kalau remaja mungkin ya, rata-rata remaja ya sekarang yang ikut run ya mungkin ya dok ya, kalau kita bicara masalah run ya. Mungkin yang orang-orangnya gemuk nih dok, kira-kira ada masukan khusus nggak dok?
Kalau misalnya untuk yang orang gemuk sih memang awalnya mungkin jangan langsung ambil olahraga lari ya. Jadi kayak yang aman dulu lah untuk lututnya. Jadi mulai dulu dengan kayak jalan atau sepedaan atau berenang terlebih dahulu. Itu lebih aman untuk lututnya. Karena kan kalau kita orang-orang dengan obesitas kayak gitu otomatis beban di lututnya dia lebih berat. Sehingga kalau langsung dipaksakan lari, maka takutnya nanti akan terjadi resiko cederanya lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, resiko untuk keausan sendi lutut itu juga dia lebih tinggi kayak gitu, sehingga memang lebih aman untuk jalan atau sepedaan atau renang dulu aja untuk orang-orang dengan obesitas seperti itu. Nggak disarankan lari ya, Tidak Dok? disarankan untuk lari kayak Oke. gitu. Jalan ya, Jalan dulu, fun run. fun walk, bukan fun run. Walk. Ya. Tapi tetap ada nggak kemungkinan suatu hari dia bisa lari? Bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi karena turunkan dulu berat badannya, Ya, oke. dijaga dulu berat badannya, kuatkan dulu ototnya, baru kemudian nanti kalau mau coba lari silahkan kayak gitu. Tapi harus persiapan terlebih dahulu ya, dan seperti itu. saran saya kalau memang udah umur ada yang bimbing ya, ada Ya, yang latih. setuju, Jadi supaya lebih dia bisa terarah. Benar Jangan sekali. karena tadi ego ya, misalnya temanku udah bisa 20 kilo, Nah, dia itu dia. maksain diri kan? Ya. Itu dia, Dok. Kan jadi agak bahaya tuh di situnya. Bisa pet-petan ini. Benar. Dia Pet-petan banget ya. ya, Benar sekali. dan bisa sampai pingsan juga tuh kadang kan Oke. detak jantungnya yang naik tiba-tiba tuh. Oke. Ha. Nah, terus nih, Dokter Budi, Dok. Ya. Selain olahraga nih, Dok, selain olahraga ya, kalau kita bicara masalah bahagia tentang keringat, kira-kira kalau misalkan selain olahraga, ada hal lain nggak, Dok, kira-kira, Dok, yang kira-kira memacu hormon apa tadi, endorfin ya, kebahagiaan tuh. Tapi sehat nih, apa kira-kira, Dok? Makan lombok misal, Dok. Ini Apa ya? poinnya di berkeringat ya. Berkeringatnya, Dok. Iya. Padahal Terus? sebenarnya berkeringat itu kan sebetulnya salah satunya adalah karena metabolisme yang meningkat. Metabolisme yang meningkatkan suhu tubuh. Karena suhu tubuhnya yang tinggi, maka kelenjar keringat keluar sehingga keringat kita akan ini. Apalagi kalau misalnya di tempat yang agak panas dan sebagainya, otomatis akan keringatnya semakin banyak. Kan sebenarnya mekanismenya seperti itu. Nah, kemudian yang masalah ada endorfin, serotonin, dopamin, norepinefrin itu sebenarnya karena tadi exercise tadi. Dan dia sebetulnya butuh waktu. Nggak bisa tuh olahraga 1 menit, 2 menit terus keluar Langsung, endorfinnya. oh, Enggak, gitu. dia ada butuh waktu dan tiap orang beda-beda. Tapi rata-rata sekitar ya 20-30-an menit lah untuk endorfin itu bisa keluar gitu. Jadi ada waktunya walaupun variasinya tiap orang beda-beda. Tergantung juga kebugaran dari masing-masing juga berpengaruh juga begitu. Oke. Kalau Dokter Budi sendiri nih, kalau untuk lari sendiri, Dok, Ya. itu seminggu sampai berapa kali, Dok? Kalau boleh tahu, Dok. Ya, Ada sesuai saran jadwalnya. sesuai saran dari ini kan katanya 3 sampai 4 kali dalam seminggu ya. Ya, 3 sampai 4 kali dalam seminggu minimal 30 menit gitu kan. Nah, saya sebegitu, Mas. Tapi percaya nggak, Dok? Ah. Percaya nggak? Dokter itu kelihatan lebih muda loh, Dok. Ush, ya. Serius? Iya. Iklannya ini. Serius beneran. Ya nggak, Dokter Astika? Iya, Bener iya. ya? Iya, bener, Bener ya? bener. Itu mungkin salah satu dampak dari olahraga ya. Jadi nggak cuma hormon endorfin ya. Semuanya mungkin jadi metabolismenya jadi bagus, terus kulit mungkin juga jadi lebih kencang mungkin ya. Ya, bener, wajahnya bener. berseri-seri ya. Berseri Ha-ha. ya. Lebih bahagia. Tadi lebih bahagia. Ini saya khawatirnya, Dok. Saya khawatirnya kalau misalkan banyak yang olahraga nih, klinik kecantikan nggak laku, Dok. Udah kencang duluan ya kulitnya, Dok. Takutnya seperti Mungkin klinik kecantikan plus olahraga jadi lebih cantik, Mas. Oh, gitu Iya, kalau olahraga aja kita tahu olahraga kena panas dan sebagainya kan dia butuh perawatan juga, Mas. Oh iya. Iya kan? Pakai apa? Sunblock Nah, gitu. kita tahu nih sunscreen kalau gitu-gitu ya. kita nggak ngerti nih. Kalau mungkin Iya. Mbak Astika, Iya, pakai kalau sunblock lari dulu pakai kalau sunblock kan? keluar ya. Biar gak kepanasan, Iya. biar gak gosong. Tapi kalau malam perlu sunblock nggak, Dok? Nggak ya? Tetap pakai aja sih buat amannya. Kan kena cahaya ya, Dok ya. Cahaya. Cahaya lampu ya. Oke. Oke, jadi menarik ya sebetulnya yang kita bahas nih ya. Kalau dilanjutkan mungkin sampai nanti malam nggak akan selesai ini. Oke, mungkin dari kedua narasumber saya ya, Dokter Budi dan Dokter Astika. Kira-kira, Dok, dari Dokter Astika dulu ya. Kira-kira
pesan-pesan apa nih dok yang bisa disampaikan untuk kita ya, terutama saya yang nggak pernah lari nih. Kita bicara masalah lari ya dok ya. Kira-kira apa nih masukannya? Kira-kira? Jangan malu untuk memulai. Jadi tetap harus memulai, kemudian sesuai dengan toleransi masing-masing. Jadi kita start, kalau untuk awal-awal nih, start low, go slow dulu. Jadi lakukanlah sesuai dengan toleransi tubuh masing-masing, dengan intensitas yang rendah, dan durasi sesuai dengan kemampuan. Nanti jika dilakukan dengan rutin, harapannya intensitas kita akan semakin bertambah, semakin berat, kemudian durasinya juga akan semakin memanjang. Jadi jangan ragu untuk memulai olahraga, mulai dari saat ini. Terima kasih. Oke, berarti emang harus dimulai. Ya, harus dimulai dulu. Meskipun agak mager ya dok? Iya, dipaksa ya awal-awal. Ya. Iya. Oke, Dokter Budi. Ya, dok. Makasih. Gimana, dok? Jadi kalau tadi kan olahraga minimal seminggu 3-4 kali. Berarti di sini butuh konsistensi. Ya, konsistensi. Konsistensi bisa terbentuk jika kita ngerti nih kenapa nih kita harus olahraga. Kalau kita kadang nggak ngerti apa sih tujuan olahraga, tujuan kita olahraga apa, biar sehat atau apa, motivasi kita akan jadi kurang. Nah, kemudian mulailah olahraga itu dari olahraga yang kita sukai. Misalnya, ini sekarang lagi trennya lari nih. Tapi kita nggak seneng lari nih sebenarnya. Kita mungkin senengnya padel misalnya gitu. Ya nggak akan jadi karena kita tidak tertarik dengan olahraga itu. Maka mulailah dari yang tertarik dengan itu. Nah kemudian yang ketiga jangan jadi perfeksionis. Jadi pengennya langsung pengen instan gitu. Jangan, mesti ada prosesnya. Jadi kita harus jangan mikir ke hasil tetapi ke prosesnya. Kemudian kita nggak usah terlalu terus perfect, terus sempurna. Nah, kemudian yang paling penting nih, kita harus juga memberikan suatu apresiasi pada diri kita dengan olahraga. Salah satunya mungkin ya tadi, apresiasi kalau bisa jangan dalam bentuk makanan ya, nanti malah jadi menggendut ya. Habis lari ini 10 kilo, harus makan soto, ini jangan. Banyak itu, tapi dok. Mungkin ya apresiasinya mungkin dalam bentuk mungkin kalau lari mungkin saya harus menghadiahi diri sendiri ini apa, kasih medali, sepatu baru, beli sepatu, beli jersey gitu ya. Nah, itu kan bentuk-bentuk apresiasi sehingga kita menjadi terpacu nih. Buktinya kalau saya habis beli jersey dia semangat tuh larinya. Iya. Oke, demikian Mas. Oke. Saya jadi makin semangat ya. Soalnya melihat Dokter Budi ini, beliau di sela-sela kesibukannya ya, di prakteknya yang begitu banyaknya, pasiennya banyak, beliau masih menyempatkan untuk lari. Larinya pun terjadwal ya, pakai coach. Wah, itu keren ya. Ini sebetulnya jadi cambuk bagi saya ya. Beliau aja bisa, kenapa saya enggak gitu ya. Jadi bagus sekali sih sebetulnya untuk anak-anak muda ya. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan ya, sebetulnya berkeringat ini tuh yang kaitannya dengan kesehatan jiwa ya, bahagia itu ya, dan olahraga ya maksudnya ya di sini ya. Itu nggak ada negatifnya sih. Semuanya bagus ya. Dan lebih bagus lagi kalau dijalani dan konsisten kan gitu ya. Oke, jadi sekian podcast yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa terhibur ya, sama terpacu ya dengan apa yang kita obrolin ya. Nanti ke depannya bisa melakukan hal yang bisa kita bicarakan tadi. Oke, gitu. Sekian. Ciao.